Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melina Auliasari dari kelas PPKN 5A Pagi. Di sini saya akan menjelaskan konsep dari pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Adapun poin yang akan saya bahas adalah pengertian pemerintahan daerah, perangkat pemerintahan daerah, pengertian pemerintahan desa dan perangkat pemerintahan desa, dan hubungan antara pemerintahan daerah dan desa. Yang pertama, pengertian pemerintahan daerah. Pengertian pemerintahan daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan daerah dengan pengawasan pada suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara, di mana negara Indonesia merupakan negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan pemerintahan daerah adalah usulan-usulan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Kepala daerah dibantu oleh suatu wakil kepala daerah. Untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk kota disebut wakil wali kota. Tugas dan wewenang kepala dan wakil kepala daerah adalah: yang pertama, memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintahan. Yang kedua, memberikan laporan penanggung-jawaban kepada DPRD. Dan yang ketiga, mengumpulkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Poin yang kedua adalah perangkat pemerintahan daerah. Perangkat pemerintahan daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat pemerintahan daerah diantaranya yang pertama sekretaris daerah, yang kedua sekretariat DPRD, yang ketiga inspektorat, yang keempat dinas daerah, dan yang kelima badan. Selanjutnya perangkat daerah kabupaten atau kota, yaitu yang pertama sekretariat daerah, yang kedua sekretariat DPRD, yang ketiga inspektorat, yang keempat dinas daerah, yang kelima badan, dan yang terakhir adalah kecamatan. Selanjutnya, poin yang akan saya bahas adalah perangkat pemerintahan desa. Yang dimana pengertian dari perangkat pemerintahan desa ini atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintahan yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 21B ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pimpinan pemerintahan desa seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat 1 adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sedangkan perangkat desa yaitu ada 3. Yang pertama sekretaris desa, yang kedua pelaksanaan kewilayahan, dan yang ketiga adalah pelaksana teknis.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang hubungan dari pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Hubungannya adalah pemerintahan daerah dan pemerintahan desa ini merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Keduanya ini sangat berkaitan. Poin selanjutnya, saya akan membahas tentang asas, yang dimana eh, saya akan membahas tentang pengertian asas, asas pemerintahan daerah, dan asas pemerintahan desa. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian asas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian asas adalah dasar hukum. Sedangkan secara umum, asas adalah prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam hidupnya. Selanjutnya, pengertian asas pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan fungsinya, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur pada pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri atas 10 asas. Berdasarkan penjelasan pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa asas umum penyelenggaraan negara dalam ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan kolusi, korupsi, dan nepotisme atau KKN. Ditambah asas efisiensi dan efektivitas dan sebagainya. 10 asas pemerintahan daerah tersebut antara lain yang pertama, asas kepastian hukum. Merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Yang kedua adalah asas tertib penyelenggara negara. Merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengadilan penyelenggaraan negara. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum ini merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang keempat, asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara, dengan tetap mempertahankan perlindungan asas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang keempat adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap mempertahankan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang kelima, asas proporsional. Asas proporsional adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. Selanjutnya, yang keenam adalah asas profesionalitas. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang melandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketujuh adalah asas akuntabilitas. Merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, asas efisiensi. Menurut Sajudi Atmosudirjo, asas efisiensi adalah sasaran wajib dikejar seoptimal mungkin dengan kehematan biaya dengan pencapaian produktivitas tinggi. Selanjutnya, asas efektivitas. Asas efektivitas adalah kegiatan harus mengenai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan.
Yang terakhir adalah asas keadilan, bahwa merupakan setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Selanjutnya kita akan beralih ke asas penyelenggaraan pemerintahan desa. Asas pemerintahan desa yang pertama, asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang kedua adalah tertib penyelenggaraan pemerintahan. Asas ini yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa. Selanjutnya, yang ketiga adalah tertib kepentingan umum. Asas ini adalah asas yang mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Selanjutnya adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu dia tadi penjelasan tentang asas pemerintahan daerah dan asas pemerintahan desa. Selanjutnya, kita akan beralih ke poin kewenangan, yang dimana poin yang akan saya bahas adalah pengertian kewenangan, kewenangan pemerintahan yang tidak diberikan kepada pemerintahan daerah dan desa, kewenangan pemerintahan daerah provinsi, kewenangan pemerintahan daerah kabupaten atau kota, dan kewenangan pemerintahan desa. Yang pertama adalah pengertian kewenangan. Kewenangan berasal dari kata wewenang, kata dasar wewenang yang artinya sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal. Kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate yang yaitu diberi oleh undang-undang atau diberi kekuasaan eksekutif, administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap satu bidang pemerintahan. Selanjutnya, poin yang kedua adalah kewenangan pemerintahan daerah provinsi. Di antaranya, yang pertama, perencanaan dan pengendalian pembangunan dan perencanaan pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. Yang kedua, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, serta penanganan bidang kesehatan. Selanjutnya, yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia, potensi, dan penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten atau kota. Selanjutnya, yang keempat, pelayanan bidang ketenaga kerjaan lintas kabupaten atau kota, fasilitas pengembangan korupsi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten atau kota. Selanjutnya yang kelima, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertahanan termasuk lintas kabupaten atau kota, pelayanan kependudukan dan catatan sipil. Selanjutnya, pelayanan administrasi umum pemerintahan, pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten atau kota. Selanjutnya yang terakhir, penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten atau kota, dan urusan wajib lainnya yang dimanfaatkan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah kewenangan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Di antaranya yang pertama, perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. Yang kedua, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum. Selanjutnya, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan,
penanggulangan masalah sosial, pelayanan bidang ketenaga kerjaan, fasilitas pengembangan korupsi, usaha kecil dan menengah. Selanjutnya, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertahanan, pelayanan kependudukan dan catatan sipil, pelayanan administrasi umum, pemerintahan, dan pelayanan administrasi penanaman modal. Selanjutnya yang terakhir, penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Yang terakhir adalah wewenang pemerintahan desa. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa, desa mempunyai wewenang, yaitu yang pertama kewenangan hak asal-usul, yang kedua kewenangan berskala desa, yang ketiga kewenangan atau hak yang diberikan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten, dan yang terakhir yang keempat kewenangan lainnya yang diberikan oleh pemerintahan provinsi atau kabupaten sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, mungkin itu saja materi terkait dengan kewenangan, yaitu antara lain kewenangan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintahan kabupaten atau kota, dan kewenangan pemerintahan desa. Selanjutnya, kita akan beralih ke perangkat daerah atau desa. Poin yang pertama akan saya bahas adalah pengertian perangkat daerah. Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Selanjutnya adalah pengertian perangkat desa, yaitu perangkat desa adalah organisasi atau lembaga pemerintahan desa yang bertanggung jawab dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di desa. Selanjutnya adalah tugas dan wewenang perangkat daerah di kabupaten atau kota dan provinsi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tugas dan wewenang perangkat daerah kabupaten atau kota yaitu yang pertama adalah sekretaris daerah. Sekretaris daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan pengordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Sekretaris daerah juga bertanggung jawab kepada kepala daerah. Selanjutnya adalah perangkat sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas dan wewenang, yaitu yang pertama menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, yang kedua menyelenggarakan administrasi keuangan, yang ketiga mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan yang terakhir menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pemimpin DPRD dan serta administrasi bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Selanjutnya adalah tugas dan wewenang inspektorat. Inspektorat daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Inspektorat daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Selanjutnya, tugas dan wewenang dinas daerah. Dinas daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diklasifikasikan atas. Yang pertama, dinas tipe A yang dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang besar. Yang kedua, dinas tipe B yang dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang sedang
yang sedang dilakukan. Dan yang ketiga, dinas tipe C yang dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang kecil. Dinas daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 209 ayat 1 huruf D dan ayat 2 huruf D dipimpin oleh seorang kepala. Kepala dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya adalah tugas dan wewenang badan. Badan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diklasifikasikan atas yang pertama, badan tipe A yang dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan beban kerja yang besar. Yang kedua, badan tipe B yang dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan beban kerja yang sedang. Dan yang terakhir, badan tipe C yang dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan beban kerja yang kecil. Selanjutnya adalah tugas dan wewenang kecamatan, yang dimana kecamatan ini adalah tugas dan wewenang perangkat dari tingkat kabupaten. Kecamatan ini mempunyai tugas dan wewenang, yaitu yang pertama, menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 6. Yang kedua, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya yang ketiga adalah mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Yang keempat adalah mengkoordinasikan peranan dan penegakan perda dan perkada. Selanjutnya yang kelima, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum. Selanjutnya, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan. Selanjutnya, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin yang terakhir yang akan saya bahas adalah tugas dan wewenang perangkat desa. Yang pertama, sekretaris desa. Sekretaris desa mempunyai tugas, yaitu yang pertama, membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Yang kedua, melaksanakan urusan ketatausahaan. Yang ketiga, melaksanakan urusan umum. Yang keempat, melaksanakan urusan keuangan. Yang kelima, melaksanakan urusan perencanaan. Sedangkan tugas dan wewenang dari pelaksanaan kewilayahan dan pelaksanaan teknis ini dia sifatnya itu lebih membantu kepada sekretaris daerah, karena di dalam undang-undang belum ada yang mengatur tugas dan wewenang dari perangkat desa ini. Maka saya simpulkan kalau di perangkat di tugas dan wewenang pelaksanaan kewilayahan dan pelaksanaan teknis ini lebih mengarah ke membantu dari sekretaris desa. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari mata kuliah pemerintahan daerah dan pemerintahan desa yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kurangnya datang dari dalam diri saya pribadi dan lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.